sahabat Sosmed IT dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami Sosmed IT. Kali ini kami masih membicarakan tentang buzzer sebagai salah satu fenomena perilaku masyarakat dalam menggunakan sosial media. Kali ini kami akan membicarakan mengenai buzzer dalam hubungannya dengan sindiran dari berbagai pihak, terutama yang mengkritisi buzzer. Tapi buzzer yang mana yang dimaksud ini belum jelas karena pengkritiknya tidak menyebut buzzer mana yang harusnya ditata atau diatur. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai buzzer dan kritikan terhadap buzzer ini, jangan lupa sahabat Sosmed IT untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, berbicara mengenai buzzer dan kritikan terhadapnya, ada yang menyebut bahwa buzzer sebagai sumber kekacauan di tanah air, dan ini dilontarkan oleh banyak politisi, baik politisi yang masih menjabat di lembaga pemerintahan, di gedung DPR, maupun politisi yang sudah out of date. Ini adalah beberapa contoh kritikan dari para politikus-kritikus buzzer. Sahabat Sosmed IT bisa lihat sendiri. Kalau berbicara masalah politisi tentu tidak terlepas dari yang namanya vested interest atau kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Di video sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa buzzer itu bisa siapa saja, bisa yang mendukung pemerintah, bisa yang oposisi, yang menentang pemerintah, bisa mereka yang di dalam istana, bisa mereka yang di rumah mewah, bisa juga mereka yang berada di kolong jembatan. Jadi buzzer ini bisa siapa saja, dan juga apa yang dia dengungkan juga bisa apa saja. Oleh karena itu ketika ada tudingan bahwa buzzer harus dibubarkan, sebenarnya buzzer yang mana? Buzzer itu bisa berupa buzzer ekonomi, buzzer bisnis, buzzer produk, bisa juga buzzer politik, buzzer politisasi agama, dan lainnya. Mari kita lihat kondisi buzzer saat ini yang kita bisa lihat di trending Twitter. Kita bisa lihat ada trending topik politik, baik yang menyangkut masalah partai ataupun kritikan-kritikan terhadap pembangunan seperti halnya di Jakarta. Ada Takdir Jakarta, Interpelasi Anies, Ikatan Cinta episode 183, dan lainnya. Kembali kepada kritikan dari para politisi, baik yang masih menjabat di panggung politik maupun yang bermain di belakang layar. Apakah ini yang apakah buzzer jenis ini yang mentrendingkan seperti ini yang ingin ditata atau ingin diatur atau ingin dibubarkan, atau buzzer lain, atau buzzer yang membuat trending seperti ini yang ingin dibubarkan? Kalau bicara mengenai buzzer, tentu saja bagi seorang politisi tidak lepas dari yang namanya buzzer, karena dari proses dia diangkat untuk manggung di Senayan. Bagi seorang politisi yang masuk ke lembaga pemerintahan, tentu biasanya dia menggunakan apa yang disebut buzzer. Demikian juga seperti halnya pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa pun tidak lepas dari yang namanya buzzer. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa kalau seorang politisi bicara mengenai buzzer, tentu saja dia akan cenderung menyerang buzzer yang tidak menguntungkan dirinya, tapi dia membiarkan buzzer yang memberikan keuntungan pada dirinya. Kenapa tidak dikomentari mengenai buzzer lain? Sahabat Sosmed IT bisa melihat kelompok buzzer lain yang berada di Indonesia, yang malah melintang di dunia sosial media dan aktif sekali. Itu yang namanya buzzer politisasi agama, khususnya para pendukung khilafah. Ini beberapa trending topik ala khilafah yang bisa kita lihat di Twitter. Ini detail tweetan mereka tentang khilafah yang mereka tweetkan hampir setiap pagi dengan pola yang sama, dengan isi yang relatif sama, dan ditweetkan, didengungkan oleh para
pendukung khilafah itu sendiri? Apakah ini juga yang mau ditertibkan oleh para politikus kritikus buzzer itu? Itu hampir setiap hari muncul, terutama di pagi hari. Coba sahabat sosmed IT cek di Twitter, di trending Twitter, hampir setiap hari itu muncul. Apakah itu yang dimaksudkan oleh para politikus kritikus dari buzzer yang ada sekarang ini? Jadi mengapa dari para politikus pengkritik buzzer ini tidak bersuara ketika mereka melihat ada buzzer yang mendukung politisasi agama, buzzer yang mendukung penegakan khilafah? Kenapa mereka tidak berbunyi? Mungkin saja para buzzer tersebut tidak menyinggung atau tidak merugikan interest politik dari para politikus tersebut. Atau yang ingin dibubarkan adalah hanya buzzer yang mendukung pemerintah, atau juga para politikus tersebut ingin membubarkan buzzer yang mendukung dirinya sendiri. Itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan bangsa ini, tentu saja kita harus berpatokan bahwa selama buzzer itu mendengungkan suatu program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Kenapa harus dibubarkan? Oke, terkait dengan trending saat ini misalnya, kita tentu saja bisa melihat bahwa sebagian dari buzzer ini ada yang dibayar, sebagian ada yang tidak, dan banyak dari mereka yang tentu saja tidak dibayar karena mereka tergerak untuk ikut mendengungkan, merasa bahwa apa yang ada saat ini itu sesuai dengan interest, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan arah politiknya. Oleh karena itu kita tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa semua buzzer itu negatif, tidak bisa juga mengatakan bahwa semua buzzer itu positif.